Bab 2940-2942, Lautan Kesadaran Dev sangat besar, tetapi kekuatan kesadaran yang menyerangnya ini sangat kuat. Dari sudut pandang ini, kekuatan kesadaran Dev masih jauh tertinggal. Akhirnya Dev tidak dapat bertahan, dan kesadaran spiritual Gao Qiqiang menyerbu tubuhnya. Kemudian kesadaran ilahi ini mulai mendapatkan rahasia dari tubuh Dev melalui lautan kesadaran Dev. Tapi tepat ketika kesadaran Gao Qiqiang hendak menyelidiki lautan kesadaran Dev, tiba-tiba buku tanpa kata yang ada di tubuh Dev otomatis aktif. Kecemerlangan cahaya emas yang mempesona menyerang balik. Cahaya emas ini cepat dan memiliki aura khusus, hanya dalam sepersekian detik, kesadaran Gao Qiqiang langsung dikalahkan. Aura pengekangan di sekitar Dev juga menghilang seketika, dan terlihat wajah Gao Qiqiang sangat jelek, aliran darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Patriark Gao, apa maksudmu tadi? Dev memandang Gao Qiqiang dengan dingin. Orang ini tiba-tiba menyerangnya. Dev sangat marah. Tuan Dev, jangan salah paham, saya tidak bermaksud jahat, saya hanya ingin melihat tubuh Anda. Tapi alam tubuh Anda memiliki aura asli yang sangat kuat, tidak dapat dipercaya. Kata Gao Qiqiang kaget. Aura asli, Dev sedikit mengernyit. Apa aura asli ini? Setelah menerobos kesengsaraan guntur, Anda bisa menjadi tubuh setengah abadi. Selama Anda perlahan-lahan mempelajari dan meningkatnya, pada akhirnya Anda pasti bisa naik ke keabadian. Gao Qiqiang mengangguk setelah mengatakan ini, lalu dia bergumam sendiri. Benar juga, aura asli juga menentukan tingkat kemampuan masing-masing kultivator setelah melewati malapetaka guntur. Orang dengan bakat luar biasa seperti ini bahkan memiliki aura asli sebelum melampaui kesengsaraan guntur. Kenapa bisa dia memiliki aura asli di dalam alam tubuh kompositnya? Aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Aku tidak pernah menyangka akan ada yang memiliki aura asli pada kondisi tubuh komposit. Gao Qiqiang menatap Dev lagi dan berkata, sebenarnya mudah untuk memahami aura asli itu, tetapi untuk memiliki aura asli, biasanya dibutuhkan latihan yang sulit untuk dapat membentuk ruang asli di dalam tubuh. Ruang itu mirip dengan dantian bagi seorang kultivator. Gao Qiqiang menjelaskan kepada Dev, tetapi semakin dia menjelaskan, Dev menjadi semakin bingung. Dev saja bingung apalagi kita, hehe. Dev tidak merasa bahwa dia memiliki aura asli, itu hanya cahaya keemasan yang muncul dari buku tanpa kata tadi. Tapi saat cahaya keemasan itu berkedip-kedip, Dev merasakan aura terakhir memang sedikit berbeda. Gao Qiqiang melihat tatapan bingung Dev. Dia tahu bahwa Dev sama sekali tidak mengerti apa yang dia jelaskan, dan semakin dia menjelaskan, semakin bingung sendiri dia jadinya. Jadi dia berkata, saya akan membawa jiwa Anda ke tempat ruang asli saya. Anda bisa lihat sendiri ruang asli saya dan Anda akan mengerti dengan sendirinya. Cobalah untuk tidak melawan lagi, karena aura asli di tubuh Anda terlalu kuat. Jika Anda melawan, saya khawatir tidak dapat menahan lagi. Gao Qiqiang sedikit takut, dia takut jika Dev memancarkan aura asli itu lagi. Tapi Gao Qiqiang tidak tahu bahwa itu bukan aura asli Dev, melainkan buku emas tanpa kata. Dan Dev juga belum bisa mengendalikannya sama sekali. Dia hanya bisa menggunakannya jika dia mau. Patriark Gao, jangan khawatir. Dev mengangguk, terlihat Gao Qiqiang melambaikan tangannya. Dev hanya merasakan sedikit getaran di lautan kesadarannya. Kemudian cahaya abu-abu jatuh, dan kemudian membungkus roh primordial di tubuh Dev. Kemudian mata Dev kabur, dan kemudian jiwa Dev muncul di sebuah istana, dan istana ini semuanya terbuat dari balok es. Di mana aku? Dev sedikit bingung. Segera, sosok Gao Qiqiang muncul dan menghibur jiwa Dev. Tuan Dev, jangan takut, ini adalah ruang asli saya. Setelah Gao Qiqiang selesai berbicara, ruang yang awalnya agak abu-abu mulai sedikit bergetar. Kecemerlangan perlahan naik. Dev melihat bahwa beberapa ruangan di istana ini berwarna-warni, sementara yang lainnya berwarna abu-abu. Apa yang saya rasakan adalah asal mula es. Kecemerlangan warna-warni itu adalah aura asli, tetapi di ruangan abu-abu itu, tidak ada aura asli. Gao Qiqiang menjelaskan mengikuti Dev. Patriark Gao, apakah Anda sudah menembus kesengsaraan guntur dan mencapai alam Mahayana? Dev bertanya dengan heran. Gao Qiqiang menggelengkan kepalanya. Saya belum menembus kesengsaraan guntur. Hanya setelah bertahun-tahun kerja keras saya baru bisa menyempurnakan aura asli saya pada titik ini. Saya berharap setelah saya menerobos kesengsaraan guntur, saya dapat mengisi ruang asli saya ini, dan berharap untuk memperluas ruang asli saya sendiri pada saat itu. Jika saya dapat mencapai sebuah kota,
maka saya baru akan puas dengan kekuatan saya. Patriark Gao, apakah menurutmu ruang asliku seperti istana ini? Dev sedikit bingung, mungkinkah ruang aslinya juga seperti ini, atau seperti dantian kultivator biasa yang semuanya terlihat sama? Tentu saja tidak, persepsi tentang aura asli yang membentuk sebuah ruang, ada banyak hal. Ada yang laut, ada yang kolam, dan ada yang hanya rumah kecil. Gao Qiqiang terus menjelaskan kepada Dev, kalau begitu sumber persepsinya berbeda untuk setiap orang ya. Dev terus bertanya dengan rasa ingin tahu, tentu saja, semua orang tidak akan sama. Ada banyak macam aura asli, seperti es, api, air, guntur, tanah, dan lain-lain. Apa yang dapat dipahami setiap orang bergantung pada pemahamannya sendiri. Bisakah seseorang itu menyadari banyak aura asli? Dev bertanya lagi, tentu saja, ada 2 jenis, 3 jenis, atau bahkan 5 jenis aura asli. Semakin banyak orang menyadari aura aslinya, maka semakin besar pencapaian yang akan diraihnya. Kata Gao Qiqiang, Patriark Gao, aura asli punyaku tadi, aura macam apa yang rasakan? Dev sangat penasaran, aura asli seperti apa yang keluar dari buku emas tanpa kata. Ini, Gao Qiqiang mengerutkan kening, saya hanya tahu itu nafas asli, tapi saya tidak tahu jenis apa itu. Apakah Anda sendiri tidak tahu apa aura asli di tubuh Anda? Gao Qiqiang sangat bingung, bagaimana mungkin Dev tidak mengetahui aura aslinya sendiri berjenis apa? Aku, Dev tampak sedikit malu, aku tidak tahu dari mana aura itu berasal. Mendengar jawaban Dev, Gao Qiqiang memandang Dev dengan aneh, lalu berkata, tubuh Anda ini benar-benar aneh, sebagai avatar naga emas, tidak perlu diragukan lagi apapun dengan kekuatan naga, tapi Anda juga memiliki aura aneh di tubuh Anda. Anda memiliki semua aura, aura ras manusia, aura ras iblis, dan bahkan aura ras binatang iblis. Dan sekarang Anda masih memiliki aura lain lagi di tubuh Anda. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana menilai Anda sekarang. Mendengar kata-kata Gao Qiqiang, Dev tidak bisa menahan cemberut dan berkata, Patriark Gao, apakah kamu tahu identitasku sebelum aku kemari? Baiklah, saya akan jujur pada Anda sekarang. Ketika Anda mendapatkan medali giok harta karun di Kabupaten Jialing, identitas Anda sudah saya ketahui. Jika tidak, Anda yang seorang kultivator biasa dalam alam tubuh komposit, Anda tidak akan bisa mengendalikan token giok harta karun, cambuk ajaib, atau bahkan senjata rahasia lainnya yang Anda miliki. Sekarang saya akan memberitahu Anda tujuan saya, Gao Qiqiang berkata dengan sedikit senyum. Mendengarkan kata-kata Gao Qiqiang, Dev menjadi linglung. Mungkinkah semua ini sudah diperhitungkan untuk menipuku? Dev tampak bingung, saya tidak berbohong pada Anda, dan saya hanya ingin mengambil keuntungan dari identitas Anda. Anda bisa memurnikan api dari ras iblis, yang merupakan ancaman fatal bagi para kultivator iblis api. Saat ini, ada sejumlah besar kultivator iblis di ujung utara, dan bahkan ada organisasi rahasia lainnya. Hanya saja keluarga Gao dan klan pemurnian tubuh kuno adalah yang paling dikenal semua orang. Sekarang para kultivator iblis ini telah menunjukkan tanda-tanda untuk menguasai seluruh tanah utara, jadi kita harus menemukan cara untuk menahan perkembangan para kultivator iblis ini. Dan Anda adalah bidak catur terbaik untuk menahan iblis itu. Gao Qiqiang tidak menyembunyikan apapun, dan bahkan menyebut Dev sebagai bidak catur. Patriark Gao, aku tidak mengerti, kekuatanmu jauh lebih tinggi dariku, mengapa kamu tidak membawa seseorang untuk menghancurkan sarang iblis itu sendiri? Dev tidak mengerti, Gao Qiqiang memiliki kekuatan yang begitu tinggi, dan ada banyak orang dalam keluarga Gao yang kuat, mengapa dia tidak membawanya dan melenyapkan para iblis-iblis itu? Apakah menurutmu begitu mudah untuk menghancurkan para kultivator iblis ini? Iblis itu bersembunyi dalam kegelapan, kita berada dalam dunia terang, tidak ada cara untuk menghancurkan mereka. Setelah melihat begitu banyak kultivator datang ke ujung utara, para iblis itu bahkan memanfaatkannya. Gao Qiqiang berkata, hal ini terdengar seperti apa yang Dev didiskusikan dengan patriark dari klan pemurnian tubuh kuno. Banyak dari kultivator yang datang ke ujung utara ini akan dijadikan umpan, dan mereka hanyalah umpan untuk memancing para iblis itu keluar. Meskipun terlihat kejam bagi Gao Qiqiang dan klan pemurnian tubuh kuno untuk melakukannya, tetapi di dunia manusia surgawi ini, jika Anda ingin mendapatkan sumber daya, tentu saja Anda harus mengambil risiko. Lalu, apa hubungan antara putri Kabupaten Jialing dan klan pemurnian tubuh kuno, dan siapa dia? Dev bertanya pada Gao Qiqiang,
Pada saat itu, Dev bertanya kepada patriark klan pemurnian tubuh kuno, tetapi pihak lain menolak untuk mengatakan apapun. Jadi Dev bertanya pada Gao Qiqiang, mungkin dia juga tahu. Kamu harus pergi dan bertanya pada Putri Kabupaten Jialing sendiri tentang masalah ini. Gao Qiqiang tersenyum ringan, lalu melambaikan tangannya dan membawa Dev keluar dari ruang aslinya. Pembicaraannya dengan Gao Qiqiang kali ini, membuat Dev memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang tanah di ujung utara ini. Setelah pergi, Dev berpikir keras, tampaknya dia harus meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Jika tidak, kekuatan musuh di belakangnya akan menjadi semakin kuat, dan akan semakin sangat sulit untuk dihadapi. Untungnya, Gao Qiqiang ini bukan orang jahat. Jika Gao Qiqiang adalah orang jahat, jika dia benar-benar ingin menyerang Dev dan yang lainnya, Dev dan yang lainnya tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Anda harus tahu bahwa kesenjangan kekuatan antara keduanya agak besar. Ketika Dev kembali ke kamarnya, hari sudah gelap. Helena telah menunggu dengan tidak sabar untuk meninabobokan Dev di tempat tidur, dan ketika dia melihat Dev kembali, Helena berkata, "Tuan, saya tahu Anda lelah selama ini, biarkan Helena melayani Anda dan membuat Anda pulih." Helena berencana menggunakan metode kultivasi ganda agar Dev pulih dengan cepat. Melihat tubuh Helena yang cantik, Dev tiba-tiba melompat ke atasnya. Di tengah-tengah tempat tidur, Dev menemukan bahwa ada satu orang lagi. Ternyata itu Juliet, dia juga ada di sana, tetapi Dev baru menyadarinya. Dev tidak peduli lagi tentang itu, dia segera mengikuti kultivasi ganda kedua wanita itu, perlahan memulihkan kekuatan fisiknya. Malam ini, Dev merasa bahwa dia pulih dengan sangat baik. Dan Helena juga seperti angin musim semi, merasa sangat baik. Hanya Juliet yang berjuang karena ini adalah pertama kalinya bagi dia. Keesokan paginya, Tuan Dev, saya merasa kasihan pada saudari Juliet. Sepertinya saudari Juliet tidak akan bisa bangun pagi ini. Helena tersenyum dan berkata kepada Dev, "Helena, jangan bicara omong kosong. Siapa bilang aku tidak bisa bangun?" Juliet menahan rasa sakit dan tetap bangun.